Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billahi nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa wa intifa wa taqwa wa tazkir wal ifadatu wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Hikam yang disusun ulang oleh Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, pada para ulama, para syurah, pada semua guru kita, semua keluarga kita, lahadiniya wa la kuliniyatin salih wa ala mana wa bihi aslafun as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tawdihil Hikam. Babul faqri wal faqah. Utawi iki kubab mertelaken kefakiran lan kebutuhan. Al-hikmatul ula urudul faqat a'yadul muridin. Urudul faqati utawi tumakane pira-pira sifat kefakiran iku a'yadul muridin, iku pira-pira riyayane pira-pira murid. Babul faqri wal faqah, bab ini menjelaskan tentang kefakiran. Kefakiran yang dimaksudkan oleh musannif itu bukanlah fakir yang bermakna tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki harta, atau seseorang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta tetapi harta ini tidak mencukupi setengah atau tidak mencukupi setengah kebutuhannya. Ya, karena seseorang yang tidak memiliki harta, seseorang yang memiliki pemasukan tetapi pemasukannya itu hanya cukup untuk kebutuhannya, mencukupi kurang dari setengah kebutuhannya, itu adalah fakir menurut versi fikih. Jadi kalau versi fikih, orang yang fakir itu adalah seseorang yang tidak memiliki apapun dan atau memiliki pemasukan tetapi pemasukannya itu tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya, itu fakir menurut fikih. Tetapi fakir yang dimaksudkan di sini itu adalah fakir yang merupakan a'malul qalb, amal-amal hati atau sifatnya hati. Jadi fakir di sini bukan hanya berbicara tentang materi, akan tetapi fakir itu adalah satu kondisi yang dialami oleh hati. Dan nanti kita akan membicarakan tentang definisi dari fakir itu sendiri. Oke, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sirrul Asrar wa Madharul Anwar, di dalam bab Al-Faslu Tsani Asyar fi Bayanil Fuqara, pasal yang ke-12, yaitu tentang
siapakah orang-orang yang fakir itu? Nah, beliau menjelaskan sebuah hadis. Itu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-faqru fakhri. Oh, tayah di pahri bagaimana? Al-faqru adapun kefakiran itu adalah kebanggaanku, kata Rasulullah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kebanggaan yang salah satunya itu adalah rasa fakir atau sifat fakir. Nah, kemudian apakah yang dimaksudkan oleh Rasul dalam hadis ini adalah fakir yang dimaksud oleh para ahli fikih? Bukan ternyata. Ya, karena Syekh Abdul Wahab Asy'arani mendefinisikan fakir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala mendefinisikan fakir dengan arti al-fana'u fillah, yaitu fana di dalam Allah, sirna, merasa bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu la yabqa fi nafsihi li nafsihi syai'un, tidak tersisa sedikit pun dalam dirinya untuk dirinya. Wala yasa'u fi qalbihi ghairullahi wa hubbihi, dan tidak terdapat di dalam hatinya itu selain Allah dan cinta Allah. Nah, berarti seorang yang fakir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala adalah seseorang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang sudah sirna dalam cinta Allah taala, adalah seseorang yang di dalam hatinya itu tidak tersisa apapun, tidak tersisa cinta kepada dunia, tidak tersisa cinta kepada keluarga, tidak cinta kepada ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, ataupun apapun yang dia miliki. Tidak merasakan hal itu, tetapi yang tersisa di dalam hatinya hanyalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta Allah Subhanahu wa taala dan fana sirna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah taala berkata kepada kita, wahai orang yang fakir, nah itu justru kita harus bangga. Kenapa ya? Karena hakikat dari orang yang fakir itu tadi, orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada selain Allah. Orang yang di dalam hatinya itu sedikit pun tidak terlintas suatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang seperti ini sangatlah tinggi makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, sehingga kembali kepada hikmah yang kita bahas, akan kita uraikan di dalam pertemuan ini, di mana wurudul faqad a'yadul muridin, datangnya kefakiran, sifat-sifat fakir kepada manusia itu merupakan a'yad, jamaknya aid. Aid itu hari raya. Ketika para murid, orang-orang yang memiliki keinginan yang tinggi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mendapatkan sifat fakir, maka hakikatnya itu merupakan hari rayanya para murid. Nah, kalau kita sebaliknya, ketika seorang manusia itu tidak memiliki harta, tidak memiliki rokok, tidak memiliki pulsa, ya, tidak memiliki paket data, waktu itu seakan-akan kiamat. Kenapa?
Ya boro-boro kita itu menjadi seorang murid, boro-boro kita itu menjadi seorang yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja disebut sebagai seorang murid saja rasa-rasanya belum pantas gitu tuh. Kenapa? Ya karena tadi ketika salah satu dari seorang murid diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sifat fakir, tidak diberi apapun, ya maka dia itu seakan-akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa sebagaimana seorang itu berada di hari raya. Biasanya hari raya itu kan merasakan kebahagiaan yang sangat, di mana hari raya itu keluarga-keluarganya, sanak famili yang berkumpul di satu tempat. Dalam hari raya seseorang itu memiliki baju yang baru. Di hari raya biasanya seseorang itu mendapatkan rezeki, mendapatkan amplop dan sebagainya dan sebagainya. Nah inilah yang dirasakan oleh para muridin ketika mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kefakiran atau kemiskinan. Makanya dulu ada sebuah cerita, yaitu qala badus sholihin, ada seorang yang soleh. Beliau bercerita ketika beliau berada di Masjidil Haram, dan alhamdulillah pada waktu itu beliau memiliki sedikit kekayaan. Nah tiba-tiba beliau itu melihat seorang fakir yang duduk di pinggir masjid selama beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Ya. Beliau merasa kasihan. Oh ini orang fakir, ini orang miskin. Seandainya jika saya itu memberi sedikit dari harta yang saya miliki, yang mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi dirinya. Nah ternyata beliau kemudian mendatangi orang yang tadi ya, orang fakir yang berada di pinggir masjid. Jadi ibaratnya kayak pengemis gitulah dari sisi pakaiannya. Beliau datangi orang ini, kemudian beliau memberikan beberapa puluh ribu. Ya, ini katanya, ini saya kasih sedikit harta yang saya miliki, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk dirimu dalam urusan dunia. Ternyata orang yang fakir itu bukannya bahagia, justru buat apa? Buat apa uang yang kamu berikan kepada saya? Jadi uangnya itu malah disebarkan gitu ya, uangnya malah disebarkan. Ya karena saya itu ishtaraitu hadhil jasah ma'a rabbi bima malaktu wa anta tufsiduha alayya. Saya ini membeli kefakiran ini, kondisi kefakiran ini untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan saya, ya, untuk bisa berduduk berbarengan dengan Tuhan saya dengan apa yang saya miliki, sementara kamu merusaknya. Udah pergi dari sini gitu. Nah setelah itu sebagian orang yang soleh tadi ditinggalkan oleh orang yang fakir ini, kemudian uang yang sudah diberikan itu diambil lagi oleh sebagian orang yang soleh tadi, jadi diambilin lagi gitu kan, lantaran orang fakir tadi itu tidak menerima apa yang ingin ia berikan kepadanya. Dan ternyata apa disimpulkan dari kisah ini, bahwa mereka para aulia, orang-orang yang bahagia dengan sifat kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu sangat menikmati kondisi di mana mereka itu difakirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena dalam kondisi itu mereka merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan mereka.
sehingga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Bahkan ketika orang lain memberinya beberapa uang, memberinya beberapa rizki, entah itu makanan, entah itu uang, entah itu pakaian dan lain sebagainya, mereka nggak mau menerima. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasannya apa yang dirasakan oleh orang-orang yang seperti ini itu sangat-sangat membahagiakan mereka, sehingga mereka merasakan kefakiran yang mereka alami itu seakan-akan adalah hari raya yang mereka sangat bergembira, sangat berbahagia dalam kondisi seperti ini. Nah, urudul faqat a'yadul muridin. Ya kan? Nah, kalau berbicara tentang orang awam seperti kita, kalau orang awam, mereka itu atau kebahagiaan mereka berdasarkan atas, misalkan ketika mendapatkan rezeki itu merasakan kebahagiaan, merasakan atau mendapatkan paket data gratis meskipun 2 jam, bahagia, gembira gitu kan. Ketika mendapatkan HP baru, ya kan, mendapatkan kitab baru atau mendapatkan hal-hal yang lain yang baru-baru biasanya, ya maka mereka merasakan bahagia. Ini bagi orang-orang awam seperti kita gitu. Nah, itu untuk orang awam. Nah, beda halnya dengan orang-orang yang khusus, khawas. Kalau khawas, kebahagiaan mereka itu adalah dengan datangnya Sang Maharaja, datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan mereka menemukan hatinya itu bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu mereka itu menjadi jernih dari semua gangguan-gangguan, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang-orang yang merasakan seperti ini dari kalangan ahli khusus, ya kan, itu hanya atau kondisi-kondisi seperti ini, makna-makna seperti ini, sifat-sifat seperti ini hanya bisa dirasakan ketika para solihin, para aulia berada dalam keadaan sangat-sangat miskin gitu. Ya, sehingga keinginan mereka, nafsu mereka itu sudah tunduk. Dan tentunya hal ini setelah melalui proses yang begitu panjang ketika mereka membersihkan hati mereka dari kotoran-kotoran duniawi, membersihkan hati mereka dari penyakit-penyakit hati, entah itu hubud dunia, entah itu iri kepada sesama muslim, kepada saudaranya, entah itu sombong, entah itu hasud, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika semua sifat-sifat yang buruk ini sudah mereka hilangkan, sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah mereka bisa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka mendapatkan kefakiran, berarti mereka telah mendapatkan hari raya mereka. Ini untuk orang yang khawas. Kalau kita kan sebaliknya biasanya, sehingga kita harus berkaca, kita itu siapa, itu apakah orang awam ataukah orang khusus. Bukan soal berbudunya, Gus. Kuota kosong sekarang, pulsanya juga udah kesedot. Oh gitu ya. Berarti sedih ketika pulsa habis. Kayaknya habis. Seorang ulama yang namanya Syekh Abu Ishaq Al-Harawi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, man arada an yablugha asy-syarafa kulla syarafi falyakhtar sab'an ala sab'in.
Barang siapa yang ingin mencapai kemuliaan yang tidak ada batasnya, kemuliaan yang tertinggi, maka dia harus memilih 7 perkara atas 7 perkara lainnya. Fa inna sholihin iftaruha hatta balagu sanamal khair. Ya, karena para ulama sholihin itu mereka memilih 7 perkara ini sampai mereka mencapai pada puncak kebaikan. Apa itu? Ikhtarul faqra alal ghina. Mereka memilih kefakiran daripada kekayaan. Wal ju'a 'ala syibah, memilih lapar daripada kenyang. Waduna 'alal murtafa, memilih kehinaan daripada ketinggian, atau tempat yang rendah daripada tempat yang tinggi, atau derajat yang rendah daripada derajat yang tinggi. Wadzulla 'alal 'izzi, mereka memilih kehinaan daripada kemuliaan. Wattawadu'a 'alal kibri, dan mereka memilih tawadu, memilih berendah diri daripada kesombongan. Wal huzna 'alal farahi, mereka memilih kesedihan daripada kebahagiaan. Wal mauta 'alal hayati, dan mereka memilih kematian daripada kehidupan. Nah, dari 7 hal ini rata-rata dari manusia, rata-rata dari kalangan kita orang yang masuk dalam kategori orang awam, kalau disuruh memilih antara fakir dan miskin, maka akan memilih fakir dan miskin. Kefakiran dan kekayaan, maka kita akan memilih kekayaan. Kenyang atau lapar, kita akan memilih kenyang. Derajat yang tinggi atau derajat yang rendah, kita akan memilih derajat yang tinggi. Pokok kebalikan dari hal itu semua. Nah, tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hikmah-hikmah sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan kemuliaan berada pada kehinaan, di mana seseorang yang lebih memilih kehinaan, maka pada hakikatnya dia telah memilih kemuliaan. Ketika seseorang itu memilih kehinaan di hadapan manusia, maka pada hakikatnya dia itu telah memilih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hikmah yang sebelumnya, subhana man satara sirral khususiyati fi dhuhuril basyariyah, Maha suci Allah yang telah menutup rahasia-rahasia kekhususan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam wujud sifat-sifat kemanusiaan. Jadi dalam diri manusia itu sebenarnya terdapat sifat-sifat Tuhan yang harus dia cari. Di dalam diri manusia itu, di dalam penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sebenarnya terdapat kemuliaan yang sebesar-besarnya. Kita tentu ingat dengan sebuah ayat Al-Qur'an yang turunnya itu pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah mengisrakan, memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis, Palestina. Asra, Allah mengisrakan siapa? Allah mengisrakan bi'abdi, kepada hambanya. Oke, kita bertanya lagi. Rasulullah itu adalah manusia yang paling, atau makhluk yang paling mulia di antara semua manusia.
Bahkan semua makhluk, Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling mulia di antara yang lain. Entah itu dari kalangan manusia, entah itu dari kalangan jin, kalangan setan, kalangan malaikat. Semua yang ada di alam semesta ini yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Nah, tetapi Rasulullah itu disifati oleh Allah Ta'ala dengan sebutan apa? Abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memilih dirinya disebut sebagai seorang hamba daripada seorang raja, nah maka hakikat dari apa yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, ya maka beliau menjadi manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Beliau lebih utama dari manusia, beliau lebih utama dari malaikat, para rasul, para nabi, bahkan ulul azmi sekalipun. Beliau adalah manusia terbaik di antara yang lain. Nah, tetapi beliau itu ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan seorang hamba, atau seorang nabi dan seorang raja, maka yang beliau pilih itu adalah seorang nabi sekaligus hamba, bukan raja. Kalau Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah Ta'ala, apakah engkau itu menjadi seorang hamba atau seorang raja, beliau lebih memilih saya menjadi seorang raja, sehingga Allah kabulkan ya pilihan Nabi Sulaiman itu, sehingga beliau menjadi seorang raja yang merajai setengah dari dunia. Itu Nabi Sulaiman. Tetapi tetap karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling mulia. Kemudian di dalam sifat, di dalam ayat Isra Mi'raj tadi itu, surat Al-Isra, beliau disifati sebagai seorang hamba. Maka oleh para ulama mereka menyatakan bahwasannya penghambaan diri kepada Allah, status manusia sebagai budaknya, hamba sahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan makom yang tertinggi di antara makom-makom yang lain. Karena Rasulullah SAW itu memilih penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad yaitu makom yang tertinggi di antara makom-makom orang-orang yang lainnya. Itu ya. Nah, sehingga para solehin, para ulama, mereka lebih memilih ketidaksenangan daripada kesenangan. Ya, karena ketika mereka memilih kelaparan misalnya, ya mereka akan mendapatkan kekenyangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka lebih memilih kefakiran, maka mereka sudah mencukupkan diri, sudah merasakan kekayaan yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka memilih kesedihan, ya berarti mereka telah memilih kebahagiaan yang asalnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu untuk hikmah yang pertama, di mana wurudul faqat a'yadul muridi. Selanjutnya, rubbama wajadta minal mazidi fil faqat ma la tajiduhu fis shaumi was shalah. Rubbama akeh-akeh barang wajadta kang nemu sapa sira minal mazidi saking tambahan fil faqati ing dalem pira-pira kefakiran mala tajiduhu ma perkara la kang ora tajiduhu kang ora nemu sapa sira ing ma bisaumi wassalat. Seringkali engkau itu menemukan tambahan dari kefakiran. Setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kefakiran kepada dirimu, ternyata engkau menemukan hal yang luar biasa yang tidak engkau temukan ketika engkau itu melaksanakan puasa dan sholat. Ya.
Kenapa bisa seperti itu? Nah, Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, innama kana al-insanu yajidu fil faqati minal mazidi ma la yajiduhu fis shaumi was shalah. Sungguhnya manusia menemukan tambahan kebahagiaan, tambahan kesenangan, tambahan kegembiraan di dalam kemiskinan. Dia menemukan apa yang tidak ditemukan ketika mereka melaksanakan puasa dan sholat. Karena alasannya apa? Li'annal faqata min a'malil qulub. Kefakiran itu termasuk dari amal-amalnya hati. Merasakan dirinya fakir, merasa bahwa dirinya orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, orang yang hina dan lain sebagainya. Itu kan perasaan yang ada di dalam hati. Ibadah yang merupakan perbuatan-perbuatan hati. Sementara puasa dan sholat ya, itu dilakukan oleh anggota badan. Min a'malil jawarih. Sementara puasa dan sholat itu termasuk amal-amal dari anggota badan. Wa dzarratu min a'malil qulub afdalu min amtaril jibal min a'malil jawarih. Nah, sementara satu amalan yang sedikit dari amalan-amalannya hati. Jadi al-dzarratu itu adalah satu biji yang paling kecil. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi al-dzarrah itu satu biji gandum lah. Makanya ulama-ulama itu menafsirkan bahwa al-dzarrah itu satu biji gandum, yaitu satu biji yang paling kecil yang mereka temukan. Tetapi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan masa, zaman semakin modern, ya mereka ternyata menemukan benda yang terkecil di antara benda-benda yang lain itu adalah biji atom. Ya, sehingga dzarrah itu diterjemahkan dengan apa? Biji atom. Sebuah amalan hati yang besarnya itu seperti biji atom. Ya, otomatis sangat kecil gitu kan. Ketika dibandingkan dengan amal-amal jawareh, amal-amal anggota badan, itu ternyata bandingannya sangat jauh. Bahkan di sini disebutkan afdalu min amsalil jibal. Amal hati yang hanya sebesar biji atom itu diumpamakan itu lebih utama daripada amal-amal anggota badan, baik itu sholat, baik itu zakat atau puasa. Ternyata amal yang kecil itu disamakan, diserupakan seperti pegunungan. Bukan hanya gunung, tapi pegunungan. Amkaril jibal itu sama seperti perumpamaan gunung-gunung itu. Nah, sehingga amalnya hati meskipun sedikit, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan amal-amal ketika dia itu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan amal-amal zahir yang lainnya, ternyata nggak ada apa-apanya. Nah, sehingga hal ini merupakan satu kelebihan yang dimiliki oleh para aulia Allah, para wali-walinya Allah, di mana hati mereka itu sudah bersih. Mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya di dalam hati mereka itu ada selalu husnudzan kepada makhluk. Hati mereka selalu berhusnudzan kepada makhluk, tidak pernah bersuudzon kepada makhluk. Nah, sehingga Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang husnudzon, kita selalu berhusnudzon kepada makhluk ya.
Dilihat dulu orang yang berhusnudzon itu siapa. Ketika kita itu termasuk orang yang awam, maka yang digunakan itu adalah al-ihtiyat, adalah kehati-hatian, kecurigaan. Jadi yang diperintahkan untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain itu adalah orang-orang yang sudah memiliki hati yang bersih. Tapi kalau kita itu belum memiliki hati yang bersih, ulah waka husnudzon kabatur. Jangan buru-buru berhusnudzon ke orang, akan tetapi yang lebih didahulukan itu adalah kewaspadaan, kehati-hatian. Ya karena kalau orang yang memiliki hati yang bersih, nanti dia akan tahu, akan diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa si fulan ini akan khianat, si fulan ini akan berbuat jahat kepada dirinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sementara selain orang yang memiliki hati yang bersih, gimana dia bisa dikasih tahu oleh Allah Ta'ala? Kan jauh. Nah, sehingga yang lebih kita tekankan, selagi kita itu masih merasa bahwa diri kita itu kotor hatinya, adalah berhati-hati, berwaspada dan curiga kepada orang-orang yang kita curigai. Gitu ya. Kembali pada pembahasan, di mana para ulama yang memiliki atau merasa bahwa dirinya adalah orang yang fakir, orang yang tidak punya. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka itu hanya butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak butuh dengan manusia, mereka tidak butuh dengan kekayaan, mereka tidak butuh kepada jabatan, kepada uang, kepada rumah, kepada kendaraan, kepada pejabat dan lain sebagainya. Karena yang mereka butuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang seperti ini itu hati yang sudah bersih ini, ya mereka akan mendapatkan al-fathur rabbani, keterbukaan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini akan saya bacakan redaksinya. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, i'lam annal madad alladhi huwa al-fathur rabbani innama yaqa'u fil qulubil farighah minal awa'id wasyawaghir. Ketahuilah bahwasanya limpahan-limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keterbukaan al-futuh, ya, keterbukaan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya terjadi dalam hati yang sudah kosong dari kesibukan dan gangguan-gangguan. Ya karena terkadang banyak orang yang mereka itu melaksanakan sholat, banyak orang yang melaksanakan puasa, nah tetapi hatinya itu tertutup. Orang banyak melaksanakan sholat, banyak melaksanakan puasa, sementara hatinya tertutup lantaran dia tersibukkan oleh urusan-urusan dunia. Dan ini adalah mayoritas dari manusia, ya. Kita itu merasa banyak sholat, merasa banyak puasa, merasa banyak wirid, merasa banyak ibadah, tetapi kenapa hati kita itu masih tertutup? Kenapa hati kita itu belum terbuka, belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena hati kita itu selalu sibuk dengan urusan dunia, sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang, sibuk untuk menghukumi dan menghakimi orang lain. Tapi kita lupa untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabatun nafs,
untuk bercermin kepada diri sendiri, betapa hati kita kotor, betapa hati kita itu selalu mengadu domba, betapa diri kita ini sering membenci dan menebarkan kebencian kepada orang lain. Ya, ini adalah kebanyakan orang. Nah, sementara di sana terdapat orang-orang yang puasa sunnahnya itu sedikit, yang ibadah, yang sholat sunnahnya itu sedikit, ya kan? Sementara pintu hatinya itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia itu diberi ilmu laduni atau pemahaman yang sangat luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini ternyata jumlahnya tidak banyak, mereka sedikit. Nah, sehingga kita sebagai manusia biasa, orang awam, ya kita harus mulai belajar. Kita harus belajar, terutama ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah, agar ibadah kita itu tidak dimasuki oleh riya, ibadah-ibadah kita itu tidak dimasuki oleh riya, ya, sehingga kita itu menyembunyikan ibadah ini di hadapan manusia supaya kita lebih selamat. Jadi tidak ada seseorang yang ketika dia itu banyak beribadah, banyak sholat, banyak puasa, tetapi dia merasa saya ini udah sholat banyak, saya ini udah puasa banyak, saya ini udah berzikir yang jumlahnya ratusan ribu. Ya karena saya ini udah memiliki ibadah yang banyak, ya maka makom saya ini tinggi dong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak seperti itu. Ya karena hamba Allah yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak merasa bahwa dia telah melaksanakan ibadah-ibadah ini oleh dirinya sendiri. Ketika dia selesai puasa, selesai sholat, selesai berzikir, ya dia hanya menjalankan tugas tanpa merasa bahwa dia sendiri yang melakukannya. Ya karena nanti di akhirat, ketika seseorang itu dihadapkan dengan hisab, dengan timbangan amal, kan semua orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apakah oleh amalnya? Tidak, bukan oleh amalnya. Ada seseorang yang komplain dalam sebuah hadis, ada seseorang yang komplain bahwa dirinya itu telah melaksanakan ibadah yang banyak, sehingga dia itu merasa bahwa dirinya berhak untuk masuk surga, bukan lantaran amal ibadah, bukan lantaran fadl atau kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia merasa berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah lantaran amal-amal ibadah yang telah diperbuat. Lalu Allah Ta'ala menerima ucapan itu. Oke, kalau memang kamu itu benar merasa sudah beramal banyak, sholatnya sudah banyak, zikirnya sudah banyak, puasanya sudah banyak, oke, kita akan menggunakan keadilan atau timbangannya itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka amal-amal ini dibandingkan dengan kewajiban dia untuk bersyukur kepada Allah, yaitu berupa syukur mata yang bisa melihat. Nah, ternyata ketika amal-amal semuanya yang dia lakukan mulai dari dia balik sampai dia meninggal diukur dengan syukur tadi itu, syukur bisa melihat, ternyata masih jauh.
Nah setelah itu baru dia menyadari bahwa dirinya salah. Orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah banyak beramal, sudah banyak berpuasa, sholat dan lain sebagainya, ternyata belum apa-apa kalau amal ibadahnya semua itu dibandingkan dengan kewajiban syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga ketika berkaca kepada para ulama, para solehin, para aulia, mereka tidak ada dari mereka yang merasa bahwa amal-amal yang diperbuat itu adalah oleh dirinya. Tetapi amal ibadah, sholat, puasa, zikir, sedekah dan lain sebagainya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena dia merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba sahaya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak merasakan, tidak merasa bahwa dirinya telah beramal, bahwa dirinya telah berpuasa, ya karena dia hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya, al-hikmatus tsalitsah al-faqatu bustul mawahib wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.